Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Handas Priyono MPD selaku pembahas. Yang saya hormati Bapak Dr. Marta Dinata MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Alivia Rahmadina Putri SPD MUR selaku pembimbing 2. Pertama-tama saya Muhammad Kardiansa dengan NPM 202253051017. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Metode Tipe Jigsaw dan Metode Learning by Doing terhadap peningkatan keterampilan dasar passing kaki bagian dalam pada siswa SDN 04 Jatimulyo. Yang pertama bab 1 latar belakang. Pendidikan jasmani merupakan bagian penting dari sistem pendidikan yang bertujuan mengembangkan aspek fisik, mental, sosial, emosional, dan keterampilan motorik peserta didik. Melalui aktivitas jasmani, salah satu materi yang diajarkan dalam PJOK adalah sepak bola, yang utama dalam membangun kerjasama tim dan mendukung keberhasilan permainan. Oleh karena itu, diperlukan proses pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara aktif agar keterampilan tersebut dapat berkembang secara optimal. Hasil observasi di SDN 04 Jatimulyo menunjukkan keterampilan passing siswa masih rendah karena pembelajaran masih dominasi metode konvensional. Oleh karena itu, metode Jigsaw dan Learning by Doing dipilih sebagai alternatif pembelajaran yang lebih aktif untuk meningkatkan keterampilan passing siswa melalui kerjasama praktik langsung. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan dasar sepak bola siswa khususnya teknik passing kaki bagian dalam masih tergolong rendah. Yang kedua, koordinasi gerak kaki, pandangan, serta kekuatan tendangan siswa masih kurang optimal. Yang ketiga, kerjasama antar siswa dalam permainan sepak bola belum berkembang dengan baik sehingga permainan kurang efektif. Yang keempat, belum diterapkan metode pembelajaran inovatif seperti kooperatif tipe Jigsaw dan Learning by Doing dalam pembelajaran keterampilan sepak bola. Yang kedua, ada batasan masalah. Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus kajian, maka yang pertama, apakah terdapat perbedaan pengaruh antara metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan metode Learning by Doing terhadap keterampilan dasar passing kaki bagian dalam permainan sepak bola pada siswa SDN 04 Jatimulyo. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap keterampilan dasar passing dalam permainan sepak bola pada siswa SDN 04 Jatimulyo. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, adakah pengaruh metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap keterampilan passing kaki bagian dalam pada siswa ekstrakurikuler sepak bola SDN 04 Jatimulyo? Yang kedua, adakah pengaruh metode Learning by Doing terhadap keterampilan dasar kaki bagian dalam pada siswa ekstrakurikuler sepak bola pada SDN 04 Jatimulyo? Yang ketiga, adakah perbedaan pengaruh antara metode pembelajaran kooperatif Jigsaw dan Learning by Doing terhadap keterampilan passing kaki bagian dalam pada siswa ekstrakurikuler sepak bola SDN 04 Jatimulyo? Tujuan penelitian. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap peningkatan keterampilan passing kaki bagian dalam pada siswa SDN 04 Jatimulyo. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi berbagai pihak, antara lain: yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan jasmani, khususnya mengenai penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan metode Learning by Doing dalam meningkatkan keterampilan dasar bermain sepak bola siswa sekolah dasar. Yang kedua, manfaat praktis. Itu ada 3.
Satu bagi kepala sekolah, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi peneliti lainnya. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Kooperatif tipe Jigsaw. Pembelajaran kooperatif merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan kerjasama antara siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama, melalui kegiatan berdiskusi, bertukar ide, dan saling membantu menyelesaikan tugas. Siswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga aktif membangun pemahaman bersama. Salah satu bentuk pembelajaran kooperatif adalah metode Jigsaw, yaitu model pembelajaran yang menekankan kerjasama, tanggung jawab, dan ketergantungan positif antara siswa dalam memahami materi. Menurut Isjoni 2009, metode ini mendorong siswa untuk lebih aktif dan saling membantu agar hasil belajar menjadi optimal. Sedangkan Lee 2004 menyatakan bahwa metode Jigsaw membutuhkan tanggung jawab siswa terhadap proses belajar diri sendiri maupun teman kelompoknya. Dalam penerapannya, metode Jigsaw melibatkan dua jenis kelompok, yaitu asal dan kelompok asli. Setiap anggota kelompok asal bertanggung jawab mempelajari satu bagian materi, kemudian bergabung dengan kelompok ahli untuk mendalami topik yang sama bersama anggota dari kelompok lain. Setelah memahami materi, siswa kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan hasil pembelajarannya kepada teman satu kelompok. Proses ini menciptakan ketergantungan positif karena keberhasilan kelompok tergantung pada kontribusi setiap anggota. Menurut Slavin 2008, kerjasama dan saling ketergantungan tersebut merupakan kunci utama keberhasilan pembelajaran kooperatif Jigsaw dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, learning by doing. Metode learning by doing merupakan pendekatan pembelajaran yang dikembangkan oleh John Dewey yang menekankan bahwa belajar akan bermakna apabila peserta didik lebih terlibat langsung dalam pengalaman nyata. Melalui metode ini, siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perubahan perilaku melalui praktik, latihan, serta interaksi aktif dengan antar individu, dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan Purwanto 2002 menjelaskan bahwa perubahan tersebut muncul dari pengalaman langsung yang dilakukan secara berulang. Oleh karena itu, dalam metode learning by doing, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati, mencoba, mempraktikkan, dan merefleksikan hasil belajarnya. Penerapan metode learning by doing bertujuan menciptakan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Siswa didorong terlibat dalam pemecahan masalah, bekerjasama, serta belajar dari pengalaman dan kesalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Metode ini memberikan berbagai manfaat, terutama dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan permainan sepak bola, yaitu meningkatkan keterampilan gerak dasar, kecerdasan kinestetik, kreativitas, dan kebugaran jasmani, kepercayaan diri, kemandirian, serta menanamkan nilai-nilai sosial sebagai kerjasama, tanggung jawab, dan sportivitas. Dengan demikian, learning by doing tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga membentuk karakter dan kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Selanjutnya ada hakikat sepak bola. Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling populer di dunia, termasuk di Indonesia. Permainan ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri atas 11 pemain dengan tujuan mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Keberhasilan dalam sepak bola tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kerjasama tim, penguasaan teknik seperti dasar menendang, menghentikan, menggiring, menyundul, melempar, serta melakukan gerak tipu. Selain memberikan manfaat bagi kebugaran jasmani, sepak bola juga berperan dalam meningkatkan kesehatan mental, kemampuan sosial, dan pembentukan prestasi olahraga. Yang kedua, passing kaki bagian dalam. Passing menggunakan kaki bagian dalam merupakan teknik dasar sepak bola yang paling sering digunakan untuk memberikan operan jarak pendek secara akurat kepada rekan tim. Teknik ini dilakukan dengan menempatkan kaki tumpu di bagian bola menghadap sasaran, menggunakan bagian dalam kaki untuk mengenai bagian tengah bola, serta diikuti gerakan lanjutan follow through agar arah dan kecepatan bola tetap terjaga. Keberhasilan passing dipengaruhi oleh posisi tubuh yang rileks,
keseimbangan, arah pandangan, dan ketempatan pengenaan kaki pada bola. Penguasaan teknik yang baik sangat penting untuk menjaga penguasaan bola, membangun kerja sama tim, dan menciptakan peluang mencetak gol. Yang ketiga, tujuan permainan sepak bola. Pembelajaran sepak bola di sekolah dasar merupakan bagian dari mata pelajaran PJOK yang bertujuan mengembangkan keterampilan dasar, kemampuan motorik, kerjasama, dan kebugaran jasmani siswa. Melalui pendekatan learning by doing, siswa menjadi lebih aktif, antusias, dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Selain meningkatkan keterampilan bermain sepak bola, kegiatan ini juga menumbuhkan sikap disiplin, sportivitas, tanggung jawab, dan serta kemampuan kerjasama dalam tim, sekaligus mendukung kesehatan dan kebugaran siswa. Selanjutnya, teknik dasar passing. Passing merupakan teknik dasar sepak bola untuk mengoper bola kepada rekan satu tim guna mempertahankan penguasaan bola dan menciptakan peluang mencetak gol. Salah satu teknik yang paling dasar efektif adalah passing menggunakan kaki bagian dalam atau inside of the foot, karena memberikan akurasi dan kontrol bola yang lebih baik, terutama untuk operan jarak pendek 5-15 yard. Teknik pelaksanaan meliputi persiapan dengan berdiri menghadap sasaran, meletakkan kaki tumpu di bagian bola, dan mengayunkan kaki tendang ke belakang. Pelaksanaan dengan menendang bagian tengah bola menggunakan kaki bagian dalam sambil menjaga keseimbangan tubuh, serta gerakan lanjutan follow through dengan memindahkan gerak badan ke depan dan melanjutkan ayunan kaki secara datangnya bola agar operan lebih akurat dan terarah. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian oleh Wahyudi dan Susanto 2022 dengan judul Efektivitas Model Learning by Doing dalam pembelajaran sepak bola anak sekolah dasar. Yang kedua, penelitian oleh Kurniawan 2020 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan kerjasama dan keterampilan dasar sepak bola siswa. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pembelajaran sepak bola di SD 04 Jatimulyo masih menunjukkan rendahnya keterampilan dasar passing kaki karena pembelajaran yang digunakan masih bersifat konvensional dan kurang melibatkan siswa secara aktif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diterapkan dua metode pembelajaran, yaitu jigsaw dan menekankan kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab dalam kelompok, serta learning by doing yang menekankan pengalaman belajar melalui praktik langsung. Kedua metode tersebut diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dasar passing kaki bagian dalam siswa, sehingga dapat diketahui metode yang memberikan pengaruh lebih baik terhadap peningkatan keterampilan tersebut. Yang kedua, uji hipotesis. Uji hipotesis adalah suatu dugaan sementara yang belum final terhadap rumusan masalah dari penelitian, yang dimana rumusan masalah penelitian tersebut telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut. HA, terdapat pengalaman metode pembelajaran kooperatif jigsaw dan learning by doing terhadap peningkatan keterampilan dasar passing kaki bagian dalam pada siswa SD. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen komparatif dan dengan pendekatan kuantitatif untuk membandingkan pengaruh metode jigsaw dan learning by doing terhadap keterampilan dasar passing kaki bagian dalam. Perlakuan diberikan selama 16 kali pertemuan dengan frekuensi 3 kali seminggu. Kemudian hasil kedua metode dibandingkan untuk mengetahui metode yang lebih efektif. Variabel terikat. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi menurut John W. Criswell 2018, populasi adalah kelompok individu yang memiliki karakteristik yang sama dan menjadi sasaran penelitian sehingga hasil penelitian dapat digenerasikan pada kelompok tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler sepak bola pada SDN 04 Jatimulyo yang memiliki karakteristik sesuai dengan fokus penelitian. Yang kedua, sampel. Menurut Suharsimi Arikonto 2006, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sementara itu, menurut John W. Criswell 2018, sampel merupakan sekelompok dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi dalam suatu penelitian. Dengan demikian, sampel dapat diartikan sebagai sebagian anggota populasi yang memiliki karakteristik tertentu dan digunakan untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 siswa.
pada ekstrakurikuler SDN 04 Jatimulyo yang dipilih sesuai dengan teknik sampling yang telah ditetapkan oleh peneliti. Selanjutnya, desain penelitian. Menurut Ari Kunto 2006, desain penelitian adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Sedangkan menurut Sugiono 2024, desain penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pretest, post-test design. Pada desain ini terdapat tes awal pretest sebelum diberikan melakukan treatment, dan tes akhir atau post-test setelah diberikan perlakuan. Adanya post-test bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam keterampilan passing kaki bagian dalam sebelum diberikan perlakuan, sehingga pengaruh perlakuan dapat diketahui secara lebih akurat melalui perbandingan hasil pretest dan post-test. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian berupa tes keterampilan passing kaki bagian dalam sepak bola yang dinilai menggunakan lembar observasi. Instrumen ini digunakan pada tes awal, pretest, dan tes akhir post-test untuk mengukur kemampuan siswa dalam melakukan teknik passing kaki bagian dalam berdasarkan aspek posisi kaki tumpu, bagi posisi badan, perkenaan bola, arah tendangan, dan gerak lanjutan atau follow through. Data hasil pretest dan post-test kemudian digunakan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran kooperatif jigsaw dan learning by doing terhadap keterampilan passing kaki bagian dalam siswa. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes dan pengukuran melalui lembar observasi keterampilan passing kaki bagian dalam. Pengumpulan data dilakukan mulai tes awal atau pretest, pemberian melakukan treatment menggunakan metode kooperatif jigsaw dan learning by doing selama 10 kali pertemuan. Kemudian dilanjutkan dengan tes akhir post-test menggunakan instrumen yang sama. Hasil pretest dan proses dianalisis untuk mengetahui pengaruh kedua metode terhadap keterampilan passing kaki bagian dalam. Selanjutnya, analisis data. Teknik analisis data merupakan metode dalam memperoleh data yang didapatkan untuk menjadi informasi, sehingga saat melakukan penelitian, peneliti perlu menganalisis data yang didapat tersebut agar mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan menggunakan rumus interval. Sekian dari seminar proposal saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.